Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang komunikasi bisnis dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dengan baik tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, kita akan membahas submateri yaitu etika komunikasi bisnis. Ini ada dalam pokok bahasan kelima. Untuk pokok bahasan pertama sampai dengan keempat, kalian bisa mereview kembali video ibu sebelumnya untuk mengetahui dasar dari komunikasi bisnis. Yuk langsung aja yuk. Etika berkomunikasi dalam dunia bisnis. Nah, di sini ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari etika, lalu yang kedua adalah etika bisnis dalam berkomunikasi, yang ketiga adalah karakteristik etika komunikasi, lalu yang keempat fungsi etika bisnis, dan yang kelima adalah prinsip etika berkomunikasi. Langsung aja yuk kita bahas satu-satu. Jadi dalam komunikasi di dunia bisnis bukan sebuah tugas yang mudah. Supaya tercipta komunikasi yang efektif, diperlukan suatu keterampilan berkomunikasi yang efektif. Selain itu, dalam berkomunikasi bisnis juga harus memperhatikan etika. Etika berkomunikasi perlu diterapkan dalam berbisnis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, apa sih etika itu sendiri? Jadi, kata etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti timbul dan kebiasaan. Kebiasaan ini mengacu pada karakter ataupun perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Secara umum, etika dapat didefinisikan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengarahkan perilaku individu ataupun organisasi. Etika digunakan sebagai standar perilaku benar dan salah oleh masyarakat. Lalu apa etiket? Kalian kan pernah dengar ya etiket. Apa sih etiket? Etiket adalah sesuatu yang dikenal, diketahui, diulang dan menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, baik berwujud kata-kata maupun suatu bentuk perbuatan nyata. Lalu apa bedanya etika dan etiket? Bedanya adalah untuk etika dulu ya. Jadi dia selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Itu etika. Lalu yang kedua adalah bersifat jauh lebih absolut ataupun mutlak. Lalu yang ketiga adalah memandang manusia dari segi dalamnya, dan yang keempat adalah memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket adalah hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket ini tidak berlaku saat tidak ada orang ataupun saksi mata yang melihat. Lalu yang kedua adalah bersifat relatif, yang ketiga adalah hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja, dan yang keempat adalah etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Itu perbedaan antara etika dan etiket. Selanjutnya, etika bisnis dalam berkomunikasi. Etika perlu diterapkan dalam berbisnis. Tujuannya adalah menciptakan suatu bisnis seadil mungkin dan menyesuaikan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan menghilangkan ketergantungan pada sebuah kedudukan individu maupun perusahaan. Etika bisnis di sini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini karena dalam aktivitas bisnis sering dijumpai adanya bagian abu-abu dan tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum. Pentingnya etika komunikasi bisnis di sini perlu ditekankan pada tiap tingkatan organisasi. Etika komunikasi bisnis juga harus mencakup komunikasi antar karyawan dan antar organisasi dengan entitas luar. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam isu-isu etika utama, yaitu etika bisnis. Nah, hal yang harus dipertimbangkan oleh organisasi bisnis yaitu kejujuran pastinya, keadilan, kepekaan, dan rasa hormat. Selanjutnya adalah karakteristik dari etika komunikasi seperti yang kalian lihat di layar ya. Jadi etika komunikasi ini mempunyai beberapa karakteristik yang penting yang juga dipakai ketika berbisnis. Antara lain adalah memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain. Lalu yang kedua adalah mengelola hubungan dengan khalayak. Yang ketiga adalah memahami bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai dan mungkin dapat berbeda
bagi halayak. Lalu yang keempat adalah menyajikan informasi kepada halayak tanpa menguranginya ataupun menambah informasi penting. Lalu yang kelima adalah memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Selanjutnya adalah fungsi dari etika bisnis. Nah, etika bisnis ini dalam penerapannya tentu akan ada keuntungan tersendiri bagi suatu organisasi ataupun perusahaan yang menjalankannya, baik dalam jangka panjang maupun menengah. Adapun fungsi dari etika bisnis antara lain, yang pertama adalah memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirim dan diterima merupakan pesan-pesan bisnis yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak, jadi tidak mengandung sara ataupun tidak menyudutkan salah satu pihak dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah dapat mengurangi dana yang diakibatkan dari pencegahan yang kemungkinan terjadinya friksi ataupun perpecahan, baik dari intern perusahaan itu sendiri maupun dari ekstern. Lalu yang ketiga adalah untuk membangkitkan motivasi pekerja supaya terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang ataupun berniaga, serta dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing. Nah, secara umum, suatu tindakan perusahaan yang kurang etis akan memunculkan tindakan balasan dari konsumen. Sebagai contoh, adanya larangan edar suatu produk ataupun gerakan pemboikotan. Tindakan dari konsumen ini akan mengakibatkan penurunan nilai jual dan citra perusahaan. Perbedaan dengan suatu perusahaan yang selalu menghargai adanya etika bisnis, perusahaan tentu pasti akan mendapatkan peringkat kepuasan yang lebih tinggi dari konsumen, seperti itu. Selanjutnya adalah etika berkomunikasi, prinsip dari etika berkomunikasi. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip etika berkomunikasi, antara lain adalah kejujuran ketika berkomunikasi dan bersikap, itu tentunya penting ya. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu usaha untuk membangun kepercayaan. Nah, dalam berbisnis, sikap jujur itu wajib Anda lakukan dalam segala hal. Jadi nggak hanya berbisnis, dalam kehidupan sehari-hari kita dilihat maupun tidak dilihat oleh orang lain pun kita harus jujur. Seperti itu. Terutama dalam memberikan informasi dan menganalisis kekurangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah integritas. Pemimpin perusahaan mendapatkan kepercayaan dari orang lain ataupun mitra bisnis karena mempunyai integritas. Nah, mempunyai integritas ini berarti mempunyai konsistensi antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi nggak berat sebelah ya. Lalu yang ketiga adalah memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Seorang bisnis harus mampu memenuhi semua janji serta komitmen yang pernah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah loyalitas. Nah, di sini prinsip dari loyalitas sangat penting dalam berbisnis. Loyalitas perlu diterapkan supaya bisnis dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Keloyalan dapat ditunjukkan dengan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan visi misi perusahaan. Selain itu, seseorang pebisnis harus mampu membedakan kepentingan kantor dengan kepentingan pribadi. Sikap loyalitas juga dapat terlihat dari keseriusan seseorang dalam mengembangkan bisnisnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita membahas tentang etika dalam berkomunikasi bisnis. Semoga video yang kita bahas kali ini dapat dimengerti dan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan di awal. Oke, sampai di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.